mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Indonesia Kuno. Sebelum memulai presentasi, kami perkenalkan diri dulu. Saya Arta Valentin, dan yang kedua Angelia Tarigan, dan yang ketiga Andreas Tompul. Saya sebagai penyaji pertama. Pengertian rekonstruksi. Apa itu rekonstruksi? Rekonstruksi pengembalian sesuatu ke tempat yang semula. Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Nah, jadi rekonstruksi sejarah Indonesia kuno juga mempelajari sejarah-sejarah guna melihat kebenaran dari apa yang terjadi dan apa yang belum diketahui. Contohnya, sejarah akademis bertugas menjelaskan berbagai peristiwa penting yang terjadi di masa lampau, seperti meriam puntung dan arsitektur yang terjadi di Istana Maimun. Tingkat sumber data yang paling akurat untuk mengungkapkan sejarah ada sumber tertulis seperti prasasti dan naskah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup sumber tertulis. Sumber tertulis adalah semua dokumen tertulis yang memuat ungkapan pikiran, perasaan, aturan-aturan, dan sebagainya yang merupakan hasil daripada karya manusia di masa lampau. Sumber tertulis meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama prasasti. Bila dikaitkan dengan penelitian kami di Istana Maimun yang kami lakukan secara studi literatur, di Istana Maimun terdapat sebuah plakat yang diberikan oleh pihak Belanda pada tahun 1888 yang ditulis secara bahasa Melayu dan juga bahasa Belanda sebagai bentuk terima kasih pihak Belanda pada zaman itu yang telah diberikan kebebasan ataupun izin untuk membuka lahan di Delhi, yaitu lahan perkebunan. Dan yang kedua itu naskah. Naskah ini adalah sebuah tulisan-tulisan yang ada di masa lampau. Contohnya saja tulisan ataupun isi yang ada di dalam plakat tersebut, dan juga cerita-cerita yang ada di beberapa buku ataupun penjelasan-penjelasan yang ada di Istana Maimun. Dan yang ketiga adalah berita dari sumber asing. Nah, berita ini maksudnya sebenarnya hampir sama seperti naskah tadi, yaitu berisi tentang cerita-cerita rakyat. Misalnya saja tentang cerita meriam buntung yang ada di Istana Maimun yang berisi tentang putri hijau yang tidak ingin dinikahi, dan juga dia jadinya berubah jadi meriam buntung, dan pada saat ini juga meriam buntung tersebut terbagi atas 2 yang ada di Istana Maimun, yang satu dan juga yang kedua itu ada di daerah Karo. Nah, itu adalah contoh daripada berita dari sumber asing. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap penelitian. Tahap penelitian ini terbagi atas 2, yaitu yang pertama tahap penelitian prasasti. Tahap penelitian prasasti ini terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pada bagian A, perekaman. Kegiatan ini meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan inventarisasi dalam pembuatan deskripsi, melaksanakan identifikasi, dan pembuatan dokumentasi. Yang pertama itu deskripsi. Beberapa hal yang harus dideskripsikan, yaitu yang pertama situs. Situs ini maksudnya adalah lokasi yang menjadi tempat kita penelitian. Yang kedua adalah ukuran dan bentuk. Bila kita melakukan penelitian daripada prasasti yang ada, kita harus mengukur seberapa besar ataupun luas daripada ukuran dan bentuk daripada prasasti tersebut. Yang ketiga adalah cap kerajaan. Cap kerajaan ini bisa kita maknai sebagai bentuk pengenalan ataupun ciri khas daripada prasasti yang kita teliti. Misalnya aja sebuah negara pada zaman dulu sudah ditulis seperti ada kerajaan yang menulis dengan tinta emas, ataupun mungkin sudah mempunyai cap pada tahun tersebut. Dan yang keempat itu adalah prasasti aksara. Pada aksara prasasti ini kita bisa menemui seperti pahatan ataupun jumlah baris yang dipahat, atau beberapa lembar lempeng yang ada di prasasti tersebut.
yang bisa dilakukan untuk sebagai pemudahan juga dari tahap penelitian ini. Selanjutnya itu yang bagian B, tahap dokumentasi. Yang pertama itu pembuatan cetakan. Nah, saat kita mau membuat melakukan penelitian prasasti ataupun kita merekonstruksi prasasti tersebut, kita harus membuat cetakan tersebut. Apakah cetakan itu, dan membuat cetakan yang terbaik supaya bisa sesuai dengan prasasti yang sebenarnya. Dan yang kedua itu pembuatan rubbing. Pembuatan rubbing ini seperti pembuatan prasasti yang berasal daripada bahan logam ataupun kayu yang sudah dikeringkan. Bagian C, identifikasi. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam menghadapi prasasti tinulat. Prasasti tinulat ini adalah prasasti tiruan yang merupakan sebuah asli yang dibuat dengan kepentingan tertentu. Nah, prasasti tinulat ini adalah prasasti yang tiruan. Jadi saat kita akan merekonstruksi sebuah prasasti, kita harus mengidentifikasi tersebut. Apakah ini kita harus merekonstruksi prasasti tiruan tersebut agar tidak berubah maknanya ataupun isi daripada prasasti tersebut. Selanjutnya bagian B, penyiapan edisi prasasti. Ini terbagi atas dua, yaitu transkripsi, dan terbagi lagi menjadi tiga, yaitu satu, pengubahan wicana menjadi bentuk tertulis. Nah, misalnya kita ada sebuah cerita dan itu sebetulnya sangat penting ataupun sudah melegenda di sebuah daerah. Nah, kita bisa mendengarkan beberapa wacana ataupun cerita dari tokoh-tokoh yang ataupun sudah ada lempengan ataupun sudah ada buktinya, dan kita bisa tuliskan prasasti menjadi prasasti. Dan yang kedua adalah penggantian jenis huruf demi huruf dari abjad ke satu abjad yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah seperti yang kita tahu bahwa pada zaman dahulu kala terdapat tulisan-tulisan kuno ataupun tulisan yang berasal dari daerah masing-masing di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Nah, bila kita pelajari sampai saat ini, mungkin tidak semua ataupun banyak masyarakat yang tidak mengetahui makna ataupun dari maksud daripada tulisan tersebut. Nah, bila kita mengubah tulisan ataupun abjadnya menjadi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris supaya bisa dikenal oleh masyarakat di luar negeri, nah itu tidak masalah. Yang penting kita tidak menghilangkan makna ataupun maksud daripada tulisan tersebut. Nah, yang ketiga, alih ejaan dengan tujuan menyarankan lapangan bunyi unsur bahasa yang digunakan. Nah, mungkin tidak jauh beda dengan yang tadi. Maksudnya bahasa mungkin kita bisa menerjemahkan dengan bahasa yang lain, dan juga pelapalan yang maksud mungkin bahasa yang jelas namun tidak mengurangi maknanya tersebut. Nah, yang kedua selanjutnya adalah edisi. Edisi adalah bentuk buku yang diterbitkan pada waktu dan tempat tertentu. Mungkin daripada prasasti tersebut ataupun isinya bisa kita buat menjadi bentuk buku, sehingga buku itu bisa diterbitkan ataupun dibaca lebih banyak lagi orang-orang yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang terakhir adalah analisis edisi sebagai sumber data. Edisi prasasti yang dihasilkan selanjutnya akan menjadi sumber data bagi sarjana dan peneliti dalam berbagai disiplin. Karena prasasti memuat beragam data, antara lain data tentang masa tata negara, birokrasi, pemerintah, pendudukan, dan lainnya yang bersifat pragmatis. Nah, maksudnya di sini hasil daripada prasasti tersebut bisa dijadikan disiplin ilmu ataupun dapat kita gunakan. Misalnya kita sebagai mahasiswa antropologi yang mempelajari ilmu tentang antropologi, yang dimana kita sangat memerlukan contoh-contoh ataupun kita memerlukan data-data yang ada di dalam prasasti tersebut dan bisa kita gunakan untuk
ilmu yang selanjutnya, ataupun bila kita ingin mendalami ilmu antropologi. Namun isi dari prasasti itu tidak bisa kita percayai sepenuhnya atau bersifat fragmentaris, karena isi daripada prasasti tersebut sudah bisa dibilang tidak asli lagi dalam bentuknya, namun dalam isinya mungkin bisa kita teliti lebih lanjut. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami pada tahap penelitian naskah. Yang pertama itu, yang pada tahap pertama ada yang namanya inventarisasi. Inventarisasi ini adalah kegiatan mengumpulkan keberadaan informasi tentang naskah di suatu daerah. Sebelumnya naskah itu adalah sebuah tulisan yang berada pada benda-benda peninggalan zaman dulu, seperti yang biasanya itu seperti pada daun atau daun lontar, daun kelor yang daunnya lebar gitu. Ada juga pada kertas-kertas zaman dulu. Biasanya tertulis naskah, biasanya tertulis di situ. Maka itu yang perlu dikumpulkan dari itu data-data keberadaannya. Itulah maksud dari inventarisasi itu. Yang kedua ada deskripsi. Ini kegiatan deskripsi adalah kegiatan pencatatan naskah melalui fisik luar dan isi yang terkandung pada naskah tersebut. Jadi dideskripsikan sebenarnya isi naskah itu apa, menjelaskan apa yang dijelaskan oleh naskah tersebut. Yang ketiga ada dokumentasi. Kegiatan dokumentasi pada penelitian naskah mempunyai tujuan yang sama dengan penelitian arkeologi pada umumnya. Jadi mendokumentasikan itu kan perlu, jadi butuh dokumentasi untuk penyimpanan data gitu. Pada tahap kedua adanya perekaman. Itu yang dimaksud dengan merupakan awal analisis aspek fisikal naskah atau kodeks atau teks tulisan yang terkandung dalam naskah dengan melakukan kegiatan inventarisasi, deskripsi, dan pencatatan dan dokumentasi. Ada perbandingan naskah dilakukan apabila naskah ditulis untuk memperoleh naskah yang terbaik dan lengkap dengan cara melihat deskripsi naskah meliputi perbandingan kodeks dan teks. Ada penentuan naskah. Untuk menentukan naskah, jadi isinya harus lengkap, tidak menyimpang dari naskah-naskah yang lain. Tulisannya jelas, diutamakan yang ditulis dengan huruf yang sama. Keadaan naskah baik dan utuh, bahasanya lancar, mudah dipahami, dan umur naskah lebih atau paling tua. Singkatan yang selanjutnya ada singkatan naskah, di mana singkatan naskah ini diambil dari judul naskah. Misalnya Hikayat Abu disingkat menjadi Has. Singkatan naskah yang lengkap dan baik dapat pula mengenalkan hasil sastra yang bisa dibaca. Selanjutnya ada edisi. Edisi adalah naskah bersih yang sudah disunting dan dicetak. Sudah ada editing gitu dalam naskah tersebut, seperti sudah diperbaiki gitu. Ada kritik teks. Kritik teks adalah memberikan evaluasi terhadap teks, melihat dan menempatkan teks pada tempat yang tepat. Ada metode kritik teks. Yang pertama itu metode intuitif atau metode subjektif. Metode ini merupakan penyuntingan dengan cara mengambil naskah yang dianggap paling tua di antara naskah yang ada gitu. Ada metode objektif, itu penyuntingan dilakukan secara sistematis berdasarkan hubungan kekeluargaan naskah-naskah sebuah teks dan dasar perbandingan naskah yang mengandung. Yang selanjutnya metode gabungan, penyuntingan naskah berdasarkan naskah-naskah yang hampir sama. Selanjutnya ada metode landasan, penyuntingan naskah berdasarkan pemilihan naskah yang dianggap lebih unggul dari naskah-naskah yang lain, jadi lebih bagus dari naskah-naskah yang lain gitu. Ada metode edisi naskah tunggal. Metode edisi naskah tunggal ini ada metode diplomatik dan standar.
Metode diplomatik ini ialah penyuntingan naskah dengan cara menyalin kata demi kata secara hati-hati sesuai aslinya. Jadi disalin gitu, kata-kata itu sesuai aslinya. Ada metode standar, yaitu penyuntingan dengan cara memperbaiki dan memberi punktuasi gitu. Ada berita yang selanjutnya, ada metode berita asing. Dalam penelitian arkeologi, berita asing diperlakukan sebagai sumber pelengkap dengan baik, menutup kemungkinan dalam hal-hal tertentu yang berfungsi sebagai sumber primer. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.